Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kembali dengan NPM 2308 260246. Di sini saya akan membawakan materi mengenai skabies yang em, penyakit kulit yang umum terkena masyarakat ataupun orang di Indonesia. Jadi faktor etiologinya itu ada karena Sarcoptes scabies var hominis. Jadi Sarcoptes scabies var hominis ini punya ada yang betina dan laki-laki. Mereka bakal mendiami di stratum corneum, lapisan kulit paling luar. Disitulah tungau ini bakal hinggap ataupun tinggal. Nanti tungau mereka melakukan perkawinan, tungau betina bakal setelah dibuahi dia bakal bertelur. Nah, proses dia meletakkan telurnya itu dia bakal membangun terowongan di stratum corneum itu sehingga nanti tungau betinanya bakal meletakkan telurnya itu di terowongan itu. Nah, di dalam terowongannya itu. Nah, setelah dari etiologi kita masuk ke siklus hidup. Dari siklus hidup ini sebenarnya di Skardies ini umumnya dari telur, larva, nimfa, dan dewasa. Jadi ketika tungau betina meletakkan telurnya, telur nanti berubah menetas jadi larva. Nah, tumbuh nanti menjadi tungau yang belum dewasa kita sebut dengan nimfa dan akhirnya menjadi tungau dewasa. Ketika dia menjadi tungau dewasa, dia bakal melakukan perkawinan dan tunggang betina nanti yang dewasa menggali terowongan dan bertelur. Ya, siklusnya seperti itu yang bakal terjadi kalau mata rantainya tidak kita putus. Nah, kita masuk ke em, cara penularan. Jadi kalau cara penularan itu sendiri em, dari skabis ini eh, itu dikarenakan kontak kulit erat yang cukup lama, kontak cukup lama dengan penderita, kemudian ada keluarga yang terkena, kontak dengan keluarga yang terkena, kontak seksual, kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang menderita skabies, kemudian eh, bisa juga dari pakaian, handuk, spray atau perlengkapan tidur pribadi yang dipakai bersama-sama. Maka sebenarnya skabis ini cara pertama yang bakal kita sarankan adalah higienitas yang lebih baik lagi, barang pribadi itu jangan digunakan bersama, dan yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh orang terdekat dari si penderita. Kemudian kalau untuk faktor resiko itu bisa dikarenakan faktor lingkungan yang padat ya. Faktor lingkungan yang padat, terus ada uh, kita kontak dengan penderita yang serumah dengan kita. Tadi kita sempat singgah di cara penularan penggunaan pakaian dan tempat tidur yang bersama-sama. Bisa itu bisa orang yang terkena faktor risikonya itu bisa anak-anak, lansia, ataupun orang dengan gangguan imunitas karena ini bakal berkenaan dengan respon imunitas dari tubuhnya. Kemudian faktor risiko yang lain karena dia tinggal di asrama, pesantren, panti atau institusi sebenarnya itu masih sejalan dengan tadi yang kita sampaikan di pertama yaitu lingkungan padat. Nah, faktor-faktor risiko ini nanti berhubungan dengan kita bakal jelaskan atau pindah ke patogenesis. Jadi kalau kita masuk ke patogenesis bagaimana skabies ini, tunggal awalnya tunggal itu masuk ke kulit di stratum corneum, kemudian membuat terowongan tunggal betina khususnya, nanti menghasilkan telur dan skibala. Skibala inilah yang nanti akan memicu respon hipersensitivitas karena tubuh membaca ini sebagai benda asing, maka eh, tubuh akan melakukan reaksi kekebalan tubuh. Em, Jadinya responnya bakal rasa gatal dan inflamasi. Nah, rasa gatal dan inflamasi inilah akan menimbulkan kemerahan, em, bengkak dan rasa yang tidak nyaman nantinya pasien atau penderita yang rasakan. Kemudian dari patogenesis kita masuk ke manifestasi klinis. Kalau manifestasi klinisnya, gatalnya itu bakal memberat ketika malam hari, kemudian ada terowongan dan kunikulus, ada papul, vesikel dan nodul. Sebenarnya ini berkaitan dengan nanti karena gatal pasti akan menggaruk,
timbul ekskoriasi, ekskoriasi khas karena garukan. Kemudian krusta, krusta ini karena cairan tubuh yang mengering bisa darah, bisa nanah. Dan yang terakhir manifestasi yang klinis yang lainnya adalah ada penderita ada orang yang punya gejala yang sama dengan si penderita, bisa anggota keluarga ataupun orang terdekat. Nah, dari manifestasi klinis ini kita baru melakukan bisa menegakkan diagnosis dengan menanyakan seperti sejak kapan gatalnya, kemudian gatalnya memberat pada malam hari atau tidak, di mana yang terkena atau gatal itu, terus ada nggak orang yang serumah dengan kita itu terkena penyakit seperti ini. Kalau itulah bakal membantu kita lebih menegakkan diagnosis dia kena skabies atau enggak. Kemudian um, kita lakukan pemeriksaan terowongannya. Kita lihat apakah ada lesi di lokasinya itu. Lesinya kan tadi ada kuning kulus, ada papul, vesikel, nodul, ekskoriasi, dan krusta. Kita lihat semuanya, apakah ada. Biasanya pasti ada. Kemudian kalau kita udah temukan lokasinya, kita lakukan pemeriksaan kerukan kulit untuk dengan harapan kita bisa menemukan tungau atau tungaunya memang ataupun telurnya ataupun skibalanya yang bisa kita temukan. Kalau nggak juga kita gunakan dermoskopi. Jadi dermoskopi itu kaca pembesar, nanti ada lampu lagi. Kita ambil kita sediaannya itu. em, Kemudian kita bisa lihat keberadaan tungaunya itu dengan jelas gitu, di mananya. Um, Kalau itulah cara kita untuk melakukan diagnosis. Kalau lokasi predileksinya bisa di selesar raja di tangan, bisa di pergelangan tangan, bisa di siku, aksila, daerah umbilikal, pinggang, bokong, areola mamae biasanya pada perempuan, penis dan skrotum biasanya pada laki-laki. Kalau bayi bisa di wajah, kepala, telapak tangan hingga telapak kaki. Nah, kalau untuk penata laksanaannya kita gunakan permektin topikal, bisa kita gunakan sulfur pesipatum, ivermectin oral, tapi harus lihat kondisinya, kita pantau. Kemudian kita harus mengobati orang yang kontak erat dengan penderita, biar nggak ada biar nggak ada rantai penyebarannya lagi. Kemudian kita harus minta pasien untuk higienitas pribadinya lebih tinggi lagi. Em, Obati kalau ada infeksi sekunder dan gatalnya mungkin bisa menetap saat terapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai skabies. Ini referensi yang saya gunakan. Ada Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin edisi ke-7, ada French Practice Dermatologi edisi ke-9, dan juga Clinical Dermatology edisi ke-14 dari Elsevier. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.